Halo guys, balik lagi di Nina di Film, channel yang selalu setia nemenin kalian nonton film horor. Biar lupa kalau hidup sendiri kadang juga udah bikin horor. Dan kali ini kita akan masuk ke sebuah cerita tentang cinta, kehilangan, rasa bersalah, dan keputusan impulsif yang dibuat saat mental lagi nggak stabil. Judulnya adalah Return to Silent Hill 2026. Film ini dibuka dengan James, pria gaul yang percaya diri tinggi setinggi harga BBM. Dia lagi ngebut pakai Mustang kreditannya, mobil keren, tapi statusnya masih milik bank. Gayanya sih kayak hidup sudah mapan, padahal notifikasi chat cicilan tiap bulan lebih setia dari mantan. Dengan kecepatan yang bikin malaikat pencatat amal siaga, James hampir saja disapu bersih truk besar. Adegan itu tipis banget, kayak takdir yang lagi mikir, lanjut apa stop ya? Kadang keputusan besar dalam hidup memang dimulai dari ya udah deh. Oh, sorry. Oh, where were you heading? Where are you going? Giving me a hard time. Deserved that, didn't I? Well, look, seriously, Mary, let me drive you home. Even know you, James. All right, well. Seems Tapi semua itu ternyata cuma kenangan James, sebuah memori dari masa lalu ketika hidupnya masih terasa normal. Sekarang beda cerita. Di masa kini James terlihat hancur, wajahnya kosong, apartemennya berantakan, dan hidupnya terasa seperti draft yang gak pernah disimpan dengan benar. Dia mengalami depresi berat, tatapannya kayak orang yang lagi mikir, kalau hidup ini lukisan kok warnanya cuma abu-abu. Setiap pulang ke apartemen, James dihantui ingatan tentang Mary. Migrainnya kambuh parah, sampai rasanya seperti otaknya lagi bapring. Kenangan yang gak mau selesai. Di tengah rasa sakit itu, ia teringat sepucuk surat dari Mary. Surat yang memintanya kembali ke tempat pertama mereka bertemu, Silent Hill. Kota berkabut dengan reputasi yang bikin GPS pun mikir dua kali. Tanpa banyak pertimbangan, James memutuskan berangkat. Entah karena rindu, rasa bersalah, atau memang sudah nggak punya arah lain. James, but I'm asking. Namun di tengah perjalanan, jalur menuju Silent Hill ternyata sudah diblokir. Seolah-olah kotanya sendiri bilang, yakin mau masuk lagi. Dengan kondisi mental yang goyah dan fisik yang lelah, James akhirnya berhenti di rest area. Duduk sendirian di dalam mobil, ditemani lampu parkiran yang redup dan pikiran yang lebih redup lagi. Kadang perjalanan paling menyeramkan bukan soal kota angker, tapi soal kenangan yang belum selesai. Love of my life. Setelah kembali mimpikan kebersamaan dengan Mary, James terbangun dengan napas berat. Mimpi yang terasa hangat itu perlahan menguap, digantikan oleh realita yang dingin dan bau WC umum. Iya, James bangun di rest area dan berniat membersihkan diri di toilet umum. Romantis memang. Dari mimpi indah langsung disambut aroma klorin dan kehidupan yang keras. Di sana, ia kembali teringat sesuatu. Surat dari Mary. Tengah perjalanan, James mulai merasa ada yang aneh. Wilayah itu diselumuti kabut tebal, bukan kabut biasa. Ini kabut yang rasanya punya niat. Langit dipenuhi hujan abu. Suasananya seperti dunia yang sudah menyerah. Di tengah kebingungannya, perhatian James teralihkan pada seorang wanita yang kusut, yang sedang sibuk mengangkut karung pasir di area pemakaman. Tempatnya sudah salah. Orangnya juga, auranya gak ngajak ngobrol santai. Wanita itu bernama Angela. Wajahnya lelah, matanya kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering berdamai dengan kenyataan pahit. Angela menjelaskan bahwa tragedi banjir dan kebakaran besar telah membuat wilayah ini ditinggalkan para penghuninya. Silent Hill bukan lagi kota, melainkan kenangan yang gagal dilupakan.
Water gets contaminated, people. Still gonna try and head into town if you could just... Well, thanks. Saat Angela bertanya tujuan James datang ke sini, James dengan polosnya menjawab kalau ia ingin mencari pacarnya. Angela terdiam, lalu memperingatkan James untuk mengurungkan niatnya. Karena di tempat ini sudah tidak ada yang tersisa. Tapi James tetap bersikeras karena kadang orang yang paling keras kepala adalah orang yang paling tidak siap menerima kenyataan. Singkat cerita, James akhirnya tiba di kota Silent Hill dan ia terperangah. Kota yang dulu ia kenal kini berubah total. Bangunan terbengkalai, jalanan kosong, suasananya seperti dunia setelah kredit sosial manusia habis. Di tengah kebingungan itu, James menemukan sebuah gerbang besar dengan simbol biohazard. Seolah-olah kotanya sendiri bilang, masuk tanggung resiko. Belum sempat berpikir panjang, perhatian James teralihkan oleh suara radio yang berderak dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu. Hingga menemukan seorang gelandangan tertidur di kolong jembatan. James mencoba membangunkannya, dan seketika pria itu membuka mata dengan wajah yang tidak normal. Dengan suara gemetar, si gelandangan memperingatkan James, pergi sebelum kegelapan datang, menyelimuti kota ini. Kalimat yang seharusnya cukup untuk bikin orang waras balik arah, tapi James masih lanjut. Di tengah rasa syok, ia malah tertarik pada sebuah klub malam lama yang dulu pernah ia kunjungi bersama Mary. Prioritasnya memang unik, namun tiba-tiba teriakan mengerikan terdengar dari kolong jembatan. James berbalik dan apa yang ia lihat membuat darahnya terasa berhenti. Si gelandangan sudah tewas, tubuhnya meleleh seperti plastik dibakar. Pemandangan yang jelas bukan efek CGI murah. Belum sempat mencerna semuanya, James dikejutkan oleh kemunculan sosok mengerikan. Makhluk itu bergerak aneh, seperti manusia yang lupa caranya jadi manusia. Dalam kepanikan, James mengambil besi dan menghantamnya. Beruntung, atau mungkin cuma ditunda. Makhluk itu tumbang. Radio milik gelandangan kembali berderak. Suara peringatan diputar berulang-ulang, dan kemudian sirine berbunyi. Suara panjang yang menusuk telinga, seperti alarm pengingat bahwa kesalahan masa lalu sudah jatuh tempo. Sekejap kota berubah jadi gelap. Atmosfernya makin mencekam. Figur-figur aneh mulai bermunculan. Dari balik kabut, bukan manusia, bukan juga sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika sehat. James panik, lari sekencang mungkin, ngabret tanpa arah. Karena kadang lari adalah satu-satunya keahlian yang tersisa. Kepanikannya makin menjadi saat kawanan makhluk mirip creeper mulai bermunculan. Gerakannya patah-patah, suara napasnya seperti besi digesek ke beton. Untungnya, James berhasil masuk dan berlindung di sebuah apartemen terbengkalai. Ia terjatuh, napas tersengal, masih tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Namun, kenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba,
Jump scare sosok mengerikan muncul dari bayangan. Dan saat James mencoba menenangkan diri, ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih trauma lama nongol lagi. Harian, James menemukan sesuatu yang aneh, sebuah televisi tua lengkap dengan kaset rekaman. TV-nya mati, suasananya hidup banget. Belum sempat ia mencerna apa maksud semua ini, kepalanya tiba-tiba terasa berat. Ingatan lama menyeruak tanpa izin. Trauma, potongan-potongan memori yang selama ini ia kubur, pelan-pelan muncul lagi. Seolah kota ini bukan cuma menyimpan kabut, tapi juga menyimpan memori yang belum selesai. James pun buru-buru meninggalkan ruangan itu dan kembali menuju apartemennya lewat balkon. Karena di kota ini, pintu depan terlalu mainstream. Setibanya di apartemen, tempat dulu ia dan Mary sering bersama, James membeku. Ia teringat, dulu Mary memiliki sebuah altar persembahan, lengkap dengan patung wajah mengerikan. Flashback. Saat itu, James baru pulang belanja. Tiba-tiba, ia mendengar suara bacaan mantra dari dalam kamar. Bukan suara ASMR religi, tapi suara yang bikin bulu kuduk resign dari tubuh. Ketika pintu terbuka, James melihat Mary tengah melakukan ritual sesat. Seketika ia marah, memperingatkan Mary untuk berhenti karena bagaimanapun, yang begituan bukan cuma berisiko dosa, tapi juga berisiko plot twist. Namun, Mary membela diri. Ia berkata, orang-orang itu telah merawatnya sejak kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. James mulai merasakan firasat buruk, apalagi ketika ia melihat altar dengan patung wajah yang menyerupai ayah Mary disimpan rapi di kamar mereka. Tapi Mary hanya berkata, semua akan baik-baik saja selama kita masih bersama. Kalimat yang terdengar manis, tapi di film horor itu biasanya alarm bahaya. Kembali ke masa sekarang, James semakin bingung saat menemukan surat dokter. Surat yang menyatakan bahwa Mary mengidap anemia akut. Artinya, di suatu titik Mary pernah dirawat di rumah sakit. Dengan pikiran kacau, James berniat menuju rumah sakit. Karena di film horor, kalau bukan basement, ya rumah sakit. Namun, sebelum pergi, ia mendengar suara dari apartemen sebelah. Ternyata, masih ada penghuni di tempat ini. Seorang pria bernama Eddie. Ain't nobody here. No, they're at the hospital. What's funny? Look around, buddy. City's one big cemetery. No one could get their ass in here to react rotten before anyways, but this was... Setelah saling berkenalan, James langsung bertanya tentang makhluk-makhluk aneh yang bermunculan. Eddie menjelaskan bahwa semuanya muncul setelah bencana besar melanda kota ini. Sejak saat itu, Silent Hill berubah jadi kota mati. Obrolan mereka terhenti ketika terdengar suara bayi menangis. Refleks, mereka menoleh, tapi ternyata bukan bayi, melainkan seorang bocah pucat bernama Laura. Tatapannya kosong, seperti anak kecil yang terlalu cepat mengenal dunia. James yang khawatir meminta Laura mendekat. Namun, tiba-tiba terdengar suara geraman. Eddie langsung menyuruh Laura bersembunyi. Karena dia tahu, kalau suara itu muncul, artinya masalahnya bukan lagi kecil. An asshole! Didn't you, Jimmy? You woke him up. Manekin berbentuk seperti laba-laba, gerakannya patah-patah, seperti animasi yang sengaja dibuat bikin tidak nyaman. James bersembunyi di dalam lemari, dan di luar terjadi sesuatu yang tidak terduga. Perhatian manekin spider teralihkan ketika Pyramid Head mendekat, dan entah kenapa untung saja sirine berbunyi lagi. Gelapnya kota mulai surut, seolah waktu kegelapan sudah habis di jatahnya. Dengan kepala masih pening dan napas berantakan,
James kembali melanjutkan pencariannya. Dan di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan Laura. Ternyata bocah itu berhasil kabur lewat tangga darurat apartemen di kota yang penuh monster. Anak kecil ini justru yang paling lihai bertahan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah James benar-benar mencari Mary? Atau sebenarnya ia sedang mencari jawaban atas sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kehilangan? Di tengah obrolan mereka, James mulai penasaran dengan boneka aneh yang selalu dibawa Laura. Boneka itu mengeluarkan suara seperti bayi menangis. Bukan suara mainan murah yang pakai baterai AA, tapi suara yang terasa hidup. James bertanya, dari mana Laura mendapatkannya? Laura menjawab dengan santai kalau boneka itu adalah pemberian dari seorang wanita bernama Mary. Mendengar nama itu, jantung James seperti berhenti 1 detik. Ia langsung meminta Laura menunjukkan di mana Mary berada. Tapi, seperti anak kecil yang tahu kenapa harus bikin orang dewasa stres, Laura malah kabur begitu saja, ngabret seedan-edannya. Dan lagi-lagi, James kehilangan jejaknya. Apa? Entah karena simpati atau alasan lain, memutuskan untuk menemani James. I don't get it. Why are you helping me? You're the thin numbers. You don't look... You, on the other hand. What? Di tengah perjalanan, James mendadak panik ketika melihat sosok makhluk terbang, flying figure, melayang tanpa arah di tengah kabut. Makhluk itu bergerak seperti plastik terbakar yang diberi nyawa. Setelah sosok itu menjauh, James terdiam ketika melihat sebuah bangunan yang terasa familiar. Kenangan samar muncul, tapi Maria menariknya kembali ke realita, menyuruhnya bergegas sebelum makhluk lain berdatangan. Karena di kota ini, diam terlalu lama berarti memberi waktu pada sesuatu untuk mendekat. Setibanya di rumah sakit, James langsung mencari kamar tempat Mary dulu dirawat. Sementara itu, Maria berpisah untuk mencari informasi lain. So walk me through this, girlfriend. That's right. Not sure. Trouble in this town. Where are you going? I think I found her. Initial blood work revealed critically low platelet levels. Fever since resolved. Patient remains stable but physically. Do you remember your name? Di lorong yang sunyi, James mendengar rekaman suara dokter. Rekaman itu menyebutkan bahwa Mary mengalami kejang setelah keracunan cairan aneh. Cairan yang bukan berasal dari dunia medis. Tak lama kemudian, Maria mengungkap sesuatu. Di kota ini, ada sekte sesat, dipimpin oleh seorang pria bernama Joshua Crane. Meski pria itu sudah meninggal, para pengikutnya masih melanjutkan ritual, dan Mary pernah dijadikan tumbal. Mendengar itu, James teringat potongan memori. Mary dicekoki cairan misterius, tubuhnya mengeluarkan darah, dan darah itu dijilati oleh para pengikut sekte. Adegan yang bukan cuma menjijikan, tapi juga simbol bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar penyakit. Dan seperti biasa, sirine berbunyi. Kegelapan turun lagi, lampu berkedip, dinding berkarat, dunia berubah menjadi versi neraka industri. Maria langsung menarik James untuk kabur. Namun, saat mereka memasuki sebuah ruangan, mereka terperangah. Ruangan itu dipenuhi makhluk suster menyeramkan. Dalam game dikenal sebagai Bubble Head Nurse. Gerakannya kaku, kepalanya terbungkus, dan langkah kakinya seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Mirip manusia yang hidup tanpa jawaban.
Setelah lolos dari kejaran para suster itu, James menoleh dan melihat Maria tertusuk. Darah mengalir. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. James menekan lukanya, berusaha menghentikan pendarahannya. Maria meminta James melanjutkan pencarian Mary. Dan dengan suara pelan, ia meminta satu hal. Jika Mary sudah tiada, James harus segera pergi dari kota ini. Janji yang terdengar sederhana. Tapi di Silent Hill, janji jarang berakhir bahagia, bos. Tiba-tiba, Laura muncul lagi. Entah dari mana datangnya, dan kali ini kenyataan menjadi semakin aneh. Boneka yang dibawanya bukan boneka, itu orok atau bayi atau guys. Laura berkata, bayi ini merasa kesepian karena ditinggalkan oleh James. Kalimat yang membuat kepala James semakin kacau. Bagaimana mungkin? No one said it would be easy. Laura, open the door! The door! Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, James terkunci di dalam kamar pasien, dan dari lorong terdengar suara misterius. Ranjang-ranjang rumah sakit mulai melayang di langit-langit, berputar perlahan, seperti gravitasi pun sudah lelah mengikuti aturan. Tangan-tangan anomali menjulur menyentuhnya, dan dalam sentuhan itu, James kembali teringat sesuatu. Ia pernah memaksa Mary pergi dari Silent Hill, karena ia tidak ingin Laura terus dimanfaatkan oleh sekte, dijadikan alat, dijadikan tumbal, dijadikan sapi perah, ritual yang tak pernah selesai. Dan kini, semua kenangan itu kembali, bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai hukuman. Flashback kembali menyelimuti pikiran James. Mary menolak ajakan James untuk pergi dari Silent Hill. Dengan suara yang tenang namun pasrah, Mary berkata bahwa ia harus meneruskan tradisi keluarganya, tradisi yang sudah ia jalani sejak kecil. Ia meminta James untuk mengerti, karena sebenarnya saat pertama kali mereka bertemu, Mary berniat kabur dari kota ini. Namun kehadiran James justru memberinya harapan. Harapan untuk bertahan, harapan untuk tetap tinggal. Ironis, orang yang datang sebagai jalan keluar justru menjadi alasan untuk tetap terjebak. Mendengar alasan yang terasa seperti pembenaran putus asa, James kecewa, dan ia pergi meninggalkan Mary. Bersama ritual, kabut, dan kota yang tidak pernah benar-benar hidup. Kembali ke masa sekarang, Maria merasa James telah gagal menemukan Mary. Ia merasa James merelakan semuanya, meninggalkan kota ini sebelum tempat di mana kebenaran biasanya tersembunyi. You are free as on this train! Di sana, ia melihat lukisan-lukisan Mary. Lukisan yang dulu ia kagumi, kini terasa seperti pesan yang tak pernah ia baca dengan benar. Maria mencoba menyadarkannya. Ia berkata bahwa semua mengerikan di Silent Hill bukanlah kutukan kota, melainkan gambaran dari kegilaan James sendiri. Semua makhluk, semua monster, semua kabut adalah wujud dari rasa bersalah yang tidak pernah ia selesaikan. Maria memintanya memaafkan dirinya sendiri dan kembali. Tapi bagi James, memaafkan diri sendiri lebih sulit daripada melawan monster setinggi 2 meter. Dalam pikirannya yang sudah retak, Maria bukan lagi penolong, ia menjadi penghalang. Karena bagi James, Mary masih hidup, dan selama keyakinan itu ada, Maria harus menghilang. Benar saja, Pyramid Head, makhluk algojo yang terus muncul, bukan sekedar monster. Ia adalah simbol hukuman, eksekutor rasa bersalah. Begitu juga makhluk-makhluk lain yang bermunculan,
Semua adalah proyeksi trauma dalam pikiran James. Silent Hill bukan mengutuknya, ia mengutuk dirinya sendiri. Di tengah kegilaan itu, James kembali bertemu Laura. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Laura bukan sekedar anak kecil, ia adalah gambaran Mary saat masih kecil, lugu, rentan, belum tersentuh ritual. Laura meminta James untuk mengingat semuanya, dan perlahan potongan-potongan itu menyatu. Nama Angela, nama Laura, adalah bagian dari nama lengkap Mary. Semua sosok yang ia temui adalah pecahan dari dirinya dan pecahan dari Mary. And now, there's nothing left of. Lalu James melihatnya, Angela, atau Mary. Ia terlihat hancur, depresi akut, terjebak dalam ritual yang tak pernah selesai. Mary berkata bahwa ia tak akan pernah bisa lepas dari sekte ayahnya. Stay away. Please. Tangis James pecah saat melihat jasad Mary terbaring, dibalut spray putih, namun kebenaran belum selesai. Ingatan yang paling dalam akhirnya terbuka. Setelah menerima surat itu bertahun-tahun lalu, James sebenarnya sudah kembali ke Silent Hill. Mary saat itu sedang sekarat. Penyakitnya bukan sekedar anemia, melainkan efek samping dari ramuan yang selama ini dicekoki oleh sekte ayahnya. Tubuhnya melemah, jiwanya hancur. Dalam keputusasaan, Mary meminta James menghentikan penderitaannya. Permintaan yang tidak mudah, permintaan yang tidak akan pernah terasa benar. Just tell me how I can help you. Dan dalam kondisi paling rapuh, James mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Mary meninggal di tangan James, bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, melainkan karena keputusasaan dan rasa cinta yang salah arah. Selama ini, James tidak datang untuk mencari Mary. Ia datang untuk mencari pengampunan. Dan saat semua ingatan itu kembali, utuh, sesuatu berubah, kabut bergerak, sirine terdengar lagi. Dan kali ini, bukan kota yang menghakimi James, tapi dirinya sendiri. Rupanya sosok anomali kasur ini adalah gambaran Mary yang sedang sekarat di ranjang rumah sakit. Jadi kalau kalian kira itu cuma kasur rusak bekas kos-kosan di Silent Hill, itu representasi trauma level premium. Di tengah kesedihan, James akhirnya sadar. Dan seperti biasa, kesadaran datangnya telat. James selesai karena telah meninggalkan Mary sendirian di Silent Hill. Dan sekarang, dia cuma bisa berharap waktu bisa diputar ulang. Klasik manusia, pas semuanya udah. Tiba-tiba James kembali ke momen pertama kali bertemu dengan Mary.
Bedanya, sekarang dia sudah tahu endingnya bakal chaos apa. Tanpa banyak mikir, James langsung ngajak Mary pergi sejauh mungkin dari kota itu. Pokoknya logikanya simple. Kalau tempatnya isinya kabut, monster, dan trauma, ya jangan ditinggalin sendiri bro. Dan inilah gambaran happy ending versi andaikan waktu itu bisa diulang. Sebuah ending yang terasa manis, tapi juga bikin kita sadar, ini cuma angan-angan orang yang telat sadar. Film pun berakhir, dan jujur ya, ini film bikin semua yang dia lihat, semua yang dia lawan, itu sebenarnya dirinya sendiri. Silent Hill bukan kota, tapi ruang tunggu rasa bersalah. Mary yang terjebak ritual sekte ayahnya, penyakit kronis, penderitaan panjang, semua itu jadi beban psikologis yang menghantui James. Dan ketika dia sadar sebetulnya atas apa yang terjadi, James mengambil keputusan yang tragis. Film ini nggak secara gamblang memanjakan penonton dengan penjelasan. Dia cuma bilang, nih trauma lo, urus sendiri. Soal rating IMDb 4,2. Jujur aja, masuk akal. Konsepnya bagus, atmosfernya dapet, tapi durasinya tanggung dan penyampaiannya bikin kepala kayak disuruh ngerjain soal esai filsafat tanpa kisi-kisi. Ini film yang bikin kita mikir, tapi juga kita pengen bilang, Bang, bisa nggak horornya sambil jelasin sedikit aja? Secara keseluruhan, Return to Silent Hill 2026 adalah film dengan ide berat, eksekusi setengah matang, dan rasa bersalah yang lebih tebal dari kabut kotanya sendiri. Mungkin begitu saja review dan pembahasan film kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Ingat, kalau hidup mulai terasa kayak Silent Hill, mungkin bukan kotanya yang salah. Mungkin kamu cuma kurang istirahat. Thanks for watching and see you in next video. Bye-bye.